Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang masalah psikologis pemurung dan penyendiri pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sigit Haryadi dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dimulai dari saya. Nama saya Rizky Maulana dengan NIM 130-142-1057. Dilanjutkan dengan Salma. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Salma Najah Nafisa dengan NIM 130-142-1045. Dilanjutkan dengan Aulia. Ya baik, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Ramadhani dengan NIM 13014211102. Lanjutkan dengan Taufik. perkenalkan nama saya Taufik Nurdiani dengan NIM 13014211101. Next. Hasil diskusi. Dari kelompok 6 telah melakukan diskusi mengenai masalah psikologis yang biasa terjadi pada masa anak sekolah dasar atau SD dan awal sekolah menengah pertama atau SMP. Masalah ini umumnya kita jumpai di lingkungan sekitar ataupun dari informasi berbagai media. Pada kesempatan ini, kami akan fokus membahas mengenai masalah psikologis anak, yaitu pemurung dan penyendiri. Dari diskusi tersebut menghasilkan sebuah identifikasi dengan diagnosis penyebab, prognosis, dan penanganan dari masalah psikologis anak, pemurung, dan pendiam. Berikut beberapa penyebab anak menjadi pemurung dan penyendiri beserta uraian hasil diskusi kami. Yang pertama, tentang bullying. Yang kedua, tentang kekerasan dalam pola asuh. Yang ketiga, tentang kepribadian introvert. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bullying. Yang pertama, pemurung dan penyendiri merupakan suatu sikap yang dilakukan seseorang karena penyebab tertentu. Misalnya lingkungan sekitar tidak menerima akan kehadirannya. Contoh, seseorang dibully oleh temannya dan dikucilkan. Hal tersebut menyebabkan ia menjadi menyendiri dan murung dari lingkungan sekitar. Dia memperlakukannya seperti itu. Dampak dari bullying sendiri biasanya seseorang akan merasa dikucilkan oleh lingkungan, bahkan bisa terjadi depresi, dan yang paling parah adalah korban bullying bisa saja memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya. Dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya, untuk prognosisnya pada kasus bullying bisa dilakukan dengan metode konseling individu. Konseling individu merupakan suatu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi melalui wawancara antara konselor dengan konseling atau klien. Dalam proses menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh kliennya. Kemudian, ia meminta bantuan kepada konselor sebagai petugas yang profesional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang psikologi, yaitu dengan memanggil korban bullying dan pelaku bullying. Cara ini diharapkan klien dapat mengubah sikap, keputusan diri sendiri, sehingga ia dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya secara lebih baik dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyebab anak menjadi pemurung dan penyendiri, yaitu kekerasan dalam pola asuh.
Next. Berikut ada 2 contoh kesalahan dalam pola asuh. Yang pertama ada overprotective atau terlalu mengekang anak. Misalnya orang tua yang terlalu protektif dalam hal bermain. Dengan terlalu membatasi aktivitas anak bersosialisasi dengan temannya, anak akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosialnya, terutama dalam hal komunikasi. Yang kedua ada kekerasan. Perlakuan orang tua yang ketika dihadapkan oleh perilaku anak yang salah, kemudian langsung memberi respon dengan hukuman yang terlalu keras, seperti hukuman fisik. Misalnya dalam kasus, seorang anak berusia 12 tahun yang diketahui berbohong oleh ayahnya, langsung mendapat lemparan piring dan membuat lengannya terluka. Hukuman fisik yang masih banyak orang tua anggap dapat mendisiplinkan anak ini justru dapat berdampak pada mental dan perkembangan psikologis anak, seperti menjadi pemurung, senang menyendiri, bersikap agresif, destruktif, hingga dapat menghambat perkembangan fisik jika hukuman fisik dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Jika pola asuh orang tua tak segera diperbaiki dan berlangsung lama, akan sangat merugikan anak dalam hal mental dan psikisnya di masa depan. Alternatif untuk mengubah perilaku pola asuh orang tua dapat dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan yang berisikan pembelajaran tentang manajemen emosi, bertujuan agar orang tua selama mengasuh sang anak dapat mengatur emosinya serta dapat menurunkan tingkat hormon stres. Kemudian, orang tua juga dapat melakukan pemahaman tentang deteksi dini terhadap anak yang terkena dampak kekerasan. Dan jika perlu, orang tua dapat melakukan psikoterapi dengan tujuan melekatkan hubungan antara anak dan orang tua. Next. Baik, di sini ada prognosis dari kasus kekerasan korban kekerasan dalam pola asuh orang tua. Pada kasus ini dapat dilakukan dengan metode eco-behavior. Metode ini diterapkan dengan konsep ruang interior yang dihadirkan tanpa ada batasan dinding dengan luar dan menggunakan nuansa natural alam. Dengan harapan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan anak menjadi lebih tenang. Dan mengacu pada pendekatan arsitektur for children dengan menghadirkan area bermain, misalnya yang memiliki skala, batas-batas, dan elemen-elemen arsitektur. Transparansi ruang pada aktivitas terapi dapat menghubungkan antara anak-anak yang melakukan aktivitas di dalam dengan di luar. Next. Oke, baik. Setelah orang tua sudah mampu untuk mengubah pola asuhnya, dan sang anak sudah bisa mulai menghilangkan rasa traumanya, orang tua dapat melatih anak berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sekitarnya, memberinya dukungan, dan yang paling penting, jangan terlalu mengekang dan melakukan hukuman fisik berlebihan pada anak. Next. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aulia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab introvert sebagai penyebab dari anak yang pemurung dan pendiam. Next. Introvert di sini yang dimaksud adalah introvert yang disebabkan oleh faktor genetik. Penulis buku The Hidden Gifts of the Introvert Child, Helping Your Child Thrive in Extrovert World, Dr. Marty Olsen-Laney mengatakan bahwa pengaruh genetik mempengaruhi introvert atau ekstrovert pada anak bukan isapan jempol belaka. Dasar seseorang dikatakan introvert terletak pada biokimia. Otak manusia memiliki campuran lebih dari 60 neurotransmitter, bahan kimia yang menentukan dengan tepat bagaimana otak bekerja. Perbedaan pada neurotransmitter di otak yang membentuk kepribadian introvert ditentukan oleh gen. Faktor tersebut sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Dengan kata lain, anak-anak bisa menunjukkan kecenderungan menjadi seorang introvert atau ekstrovert sejak mereka dilahirkan. Next. Seseorang dengan kepribadian introvert memang lebih nyaman untuk menikmati waktu luangnya sendiri atau hanya bersama dengan 1 hingga 2 orang terdekatnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan orang banyak. Karena itulah mereka sering sekali dicap sebagai penyendiri. Padahal mereka
hanya cenderung lebih fokus dengan pikiran, perasaan, serta mood-nya sendiri daripada dunia luar. Dan anak introvert juga merasa lelah ketika mereka berinteraksi dengan banyak orang, setelah mereka berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Next. Untuk prognosisnya dari kasus pendiam dan pemurung dengan faktor penyebab introvert adalah dengan strategi layanan konseling individual dan bimbingan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan konseling individual, yakni adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi antara konselor dan seorang konseli atau siswa, yang biasanya dilakukan dengan cara wawancara. Dalam pelaksanaannya, konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Adapun yang dimaksud dengan empati itu berusaha menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah yang dihadapinya. Melalui proses ini diharapkan siswa akan lebih terbuka atas permasalahan yang menimpa dirinya, sehingga tidak ada nih kesenjangan antara konselor dan konseli, dan untuk memudahkan konselor dalam memahami permasalahan dan pemberian solusi. Selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi siswa. Isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan pribadi dan juga masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran, namun dalam hal-hal yang seru atau interaktif seperti cerita-cerita, boneka, dan juga film. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya, konselor mendatangkan juga gitu ahli tertentu untuk memberikan ceramah yang bersifat informatif. Bimbingan kelompok juga dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli secara lebih khusus. Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik, bersosial dengan baik itu verbal maupun non-verbal pada siswa. Next. Diperlukan penanganan yang tepat bagi anak yang penyendiri karena introvert, yaitu dengan satu, memujinya. Nah, jika ia berhasil mendapatkan teman baru atau dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, kita sebagai orang tua ataupun guru harus memujinya, karena itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk dapat bersosialisasi lagi gitu. Selanjutnya, bagi guru dapat melibatkan anak dalam kegiatan yang membutuhkan kerja tim seperti olahraga ataupun pramuka. Dan yang terakhir, anak dengan introvert membutuhkan bimbingan tersendiri agar lebih terbuka pada lingkungannya. Namun, yang harus tetap diingat baik bagi orang tua maupun guru dalam menangani anak yang introvert adalah jangan memaksakan kehendaknya untuk tampil di umum ataupun bersosialisasi dengan lingkungan baru, karena hal tersebut justru membuat anak tidak nyaman dan semakin cenderung untuk menyendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Setelah pemaparan yang tadi, kelompok kami memiliki kesimpulan, yaitu anak yang senang menyendiri dan murung memiliki banyak faktor penyebab, seperti faktor lingkungan pertemanan yang menyebabkan bullying, kekerasan pola asuh orang tua, dan bawaan kepribadian introvert. Tak selamanya anak senang menyendiri itu buruk. Diperlukan observasi dalam menentukan penyebab masalah tersebut. Seperti memang karena bawaan kepribadiannya yang introvert, sehingga terkesan lebih senang menghabiskan waktu dengan menyendiri. Maka dari itu sangat perlu dukungan dan pengajaran yang baik dari orang tua agar sang anak tak menjadi pemurung dan penyendiri. Dan jika anak sudah terlihat tanda-tanda menjadi pemurung atau pendiam dalam waktu yang lama, maka diperlukan bantuan untuk penanganan oleh ahli. Sekian pemaparan materi tentang penyendiri dan pemurung dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.